Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Prelakma dengan NIM 2103378. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai buku Psikologi Olahraga bab 2 yang dengan judul Belajar Keterampilan Gerak dan Umpan Balik. Langsung saja. Nah, jadi pada bab kali ini kita akan belajar tentang keterampilan gerak. Nah, jadi belajar keterampilan gerak itu apa sih? Nah, jadi belajar keterampilan gerak itu merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor internal maupun eksternal. Nah, jadi secara internal belajar keterampilan gerak itu merupakan jadi secara internal itu belajar keterampilan gerak merupakan keterampilan gerak yang melibatkan proses kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Nah, yang menghasilkan perubahan perilaku gerak yang relatif permanen. Nah, proses ini dipengaruhi oleh kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi atlet juga. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi latihan dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya tempat latihannya. Nah, selanjutnya ada proses latihan itu sendiri. Merupakan stimulus utama dalam pembentukan keterampilan gerak. Nah, latihan yang efektif melibatkan pemberian umpan balik, penguatan, dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan atlet. Nah, jadi umpan balik itu berperan penting dalam membantu atlet memahami kemajuan dan kesalahan gerakannya. Nah, sementara penguatan baik intrinsik maupun ekstrinsik meningkatkan motivasi belajar bagi si atlet ataupun siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis keterampilan gerak. Nah, jadi jenis keterampilan gerak juga ada banyak gitu ya ragamnya. Mulai dari gerak terbuka tertutup, discrete serial kontinu, kasar halus, hingga kognitif motorik. Nah, jadi masing-masing jenis keterampilan gerak ini juga memerlukan stimulasi dan tantangan latihan yang berbeda untuk dikuasai. Jadi oleh karena itu, program latihan juga harus disesuaikan dengan jenis keterampilan gerak tertentu. Lalu ada fungsi dari umpan balik. Nah, terdapat 3 fungsi dari umpan balik. Yang pertama, umpan balik sebagai motivasi yang berperan untuk menggerakkan dan mengarahkan perilaku atlet terhadap tugas-tugas tertentu. Yang kedua, ada umpan balik sebagai penguatan dan hukuman. Nah, jadi hal ini itu akan memberikan dorongan untuk menampilkan respon yang positif dan agar respon negatif tidak terulang kembali. Respon positifnya itu agar si atlet merasa senang dan menjadi lebih semangat lagi dalam melakukan hal tersebut, dan respon negatifnya itu agar si atlet itu tidak akan mengulang tindakan yang salah tersebut. Nah, selanjutnya ada umpan balik sebagai informasi perbaikan kesalahan. Nah, dengan guru atau pelatih memberikan informasi tentang kesalahan gerak yang dijalankan siswa atau atlet merupakan umpan balik ekstrinsik yang dapat membantu atlet memperbaiki kesalahan gerak yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ada jenis umpan balik. Nah, tentu saja jadi dari jenis umpan balik ini terdapat 4. Yang pertama ada pengetahuan tentang hasil. Nah, yang merupakan pemahaman atlet tentang hasil belajar yang dicapainya. Setelah atlet tahu latihan beberapa lama, atlet pun akan diberitahu oleh guru atau pelatihnya tentang hasil belajar yang telah dicapainya. Lalu ada penguatan objektif. Nah, penguatan objektif yang sangat efektif jika dilakukan setiap hari untuk mengetahui dan mereview kemajuan belajar dan penampilan yang dicapainya. Yang ketiga ada pemantauan diri. Merupakan proses observasi secara sistematis yang digunakan untuk mengakses kemajuan belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada tayangan video, merupakan bentuk umpan balik yang dilakukan dengan media audiovisual seperti rekaman maupun rekaman video maupun rekaman suara ataupun yang lainnya. Lalu ada teknik memberikan umpan balik.
Nah, jadi dalam memberikan umpan balik itu tidak bisa sembarangan. Ada beberapa tekniknya. Yang pertama ada membandingkan teknik gerakan atlet dengan teknik gerakan yang benar. Setelah atlet belajar gerakan tersebut yang telah diinstruksikan oleh pelatih, maka pelatih tersebut juga pasti akan memberikan contoh yang benar, baik itu merupakan contoh dari video atlet profesional ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada memilih salah satu jenis kesalahan dan memperbaikinya pada waktu yang sama. Pasti setiap atlet ketika melakukan latihan pasti akan melakukan kesalahan. Nah, disitulah fungsinya dari pelatih untuk mengkoreksi kesalahan tersebut agar si atlet tersebut tidak mengulanginya lagi. Lalu ada menentukan penyebab kesalahan dan memberikan alternatif solusi tentang apa yang harus dilakukan atlet untuk memperbaikinya. Seorang pelatih juga tidak hanya sekedar hanya sekedar kamu salah, kamu benar, tapi pelatih juga harus bisa memberikan alternatif solusi tentang apa yang harus dilakukan atlet untuk memperbaikinya agar atlet tersebut dapat berkembang. Nah, lalu dengan memahami seluruh proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar keterampilan gerak, pelatih dapat merancang program latihan yang efektif untuk membantu atlet menguasai dan menyempurnakan keterampilan geraknya. Program yang baik memperhatikan kemampuan internal atlet dan memberikan stimulasi eksternal yang sesuai agar terjadi perubahan perilaku gerak menuju pencapaian performa puncaknya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.